Shalom jemaat yang terkasih, Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang layak diteladani ketika dia membawa misi pemberitaan firman Tuhan dan juga pelayanan kepada umat Tuhan yang percaya bahkan yang baru percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buah pelayanan dapat kita lihat dari jemaat-jemaat yang berdiri di kota-kota dan juga anak-anak rohani yang melanjutkan apa yang dia lakukan di dalam pelayanan maupun juga di dalam segala sesuatu sebagai bukti ketaatannya kepada apa yang Yesus ajarkan. Kalau kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 19 dikatakan begini, ada beberapa hal yang bisa kita teladani melalui ayat ini. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ternyata di dalam melayani Tuhan itu tidak selamanya berjalan dengan baik dan tidak selamanya berita yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang yang mendengarnya. Ada penolakan, ada pengucilan, bahkan ada aniaya dan ancaman untuk dibunuh. Tetapi kita bisa melihat ini tidak mengendorkan semangat Rasul Paulus ketika dia membagikan berita kebenaran itu yang menyelamatkan banyak orang itu. Lalu hal apa yang bisa kita teladani? Yang pertama adalah kita bisa meneladani kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Karena apa? Dia punya latar belakang luar biasa. Sebagai orang yang mengerti hukum Taurat, sebagai orang yang mengerti tentang pelayanan, sebagai orang yang mengerti banyak hal. Tetapi dia melayani Tuhan, bukan hanya melakukan aktivitas pelayanan di gereja atau di dalam sinagoge saja. Tetapi dia melayani Tuhan dan melayani kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua kehendak Tuhan selaras dengan kehendak kita. Jika kita mau melayani Tuhan, kita lah yang harus menselaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Hal yang kedua adalah teladan kasih yang mendalam, terbukti dalam melayani jemaat. Rasul Paulus sampai mencucurkan air mata. Ada dua alasan Rasul Paulus mencucurkan air mata. Yang pertama, dia menasihati jemaat dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih. Perhatian yang tulus yang menghendaki supaya mereka bertobat dan mengalami perubahan hidup. Dan yang kedua adalah rasa cemas dan sesak karena kasihnya. Ada rasa cemas yang menyesakkan dialami oleh Paulus untuk jemaat yang dilayaninya. Sebab setelah Paulus pergi dari antara mereka, maka siap serigala-serigala yang buas akan menerkam mereka. Dan Paulus berdoa untuk mereka supaya mereka tidak gugur imannya. Kiranya dua teladan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita dalam melayani dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.